Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD dengan nomor induk mahasiswa 856261118. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di era digital saat ini, pendidikan mengalami banyak perubahan, teknologi berkembang sangat cepat dan mempengaruhi cara guru mengajar serta cara peserta didik belajar. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tetap penting untuk dijadikan dasar dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas dan berkarakter. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh, pendidikan juga membutuhkan prinsip-prinsip yang kuat agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar pendidikan berfungsi untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, membentuk karakter peserta didik, menjaga arah pendidikan agar tetap sesuai nilai moral dan budaya bangsa, membantu pendidikan menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan dapat kehilangan arah dan hanya fokus pada pengetahuan tanpa membangun karakter manusia. Kemudian, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarso sung tulodo yang artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam era digital, guru harus mampu memberi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, etika bermedia sosial, kejujuran akademik, literasi digital yang sehat. Guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membimbing karakter peserta didik. Yang kedua ada ing media mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Di sini guru harus hadir di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi, semangat, dan membangun kreativitas belajar anak. Di era digital, prinsip ini dapat diterapkan melalui pembelajaran interaktif menggunakan teknologi, diskusi daring, video pembelajaran kreatif, penggunaan media digital seperti Canva, Google Classroom, atau Zoom. Guru menjadi fasilitator yang membantu siswa aktif, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Kemudian ada Tutwuri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa guru memberikan dukungan dan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka. Dalam pembelajaran digital, guru dapat memberikan kesempatan belajar mandiri, membimbing siswa mencari informasi secara kritis, mendukung kreativitas dan inovasi siswa,
mengarahkan penggunaan internet secara positif. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya mengontrol siswa, tetapi mendukung mereka agar mampu berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, relevansi pilar pendidikan di era digital. Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat dalam pendidikan, seperti yang pertama, akses informasi yang lebih mudah. Pembelajaran daring, media pembelajaran yang lebih menarik, komunikasi yang lebih cepat. Namun, di era digital juga membawa tantangan seperti penyebaran hoaks, kecanduan gadget, menurunnya interaksi sosial, kurangnya karakter dan etika digital. Karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini. Relevansinya antara lain, yang pertama membentuk karakter peserta didik di tengah perkembangan teknologi. Yang kedua, membimbing siswa agar bijak menggunakan media digital. Ketiga, menjadikan guru sebagai teladan dan membimbing, bukan hanya memberi tugas. 4. Menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran tanpa menghilangkan nilai moral dan budaya bangsa. Selanjutnya, refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini. Saat ini, pendidikan nasional menghadapi berbagai persoalan seperti rendahnya karakter disiplin dan tanggung jawab siswa, ketergantungan terhadap teknologi, kurangnya literasi digital, kesenjangan pendidikan di beberapa daerah. Pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi karena menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, moral, dan karakter. Guru tidak hanya bertugas mengajar pelajaran, tetapi juga mendidik manusia agar memiliki akhlak, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Melalui prinsip ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, pendidikan Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Dari kesimpulan di atas, pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital saat ini. Nilai keteladanan, motivasi, dan dukungan kepada peserta didik menjadi dasar penting dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Teknologi memang berkembang secara cepat, tetapi pendidikan tetap harus berlandaskan nilai karakter dan kemanusiaan agar mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.